Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Purnamasari dengan NIM 2201071012. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan tentang operasional deposito. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank. Secara umum, deposito merupakan produk penyimpan uang yang disediakan oleh bank dengan sistem penyetoran yang dilakukan di awal, serta memiliki ketentuan penarikan yang bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan. Penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Walaupun dana yang disetorkan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu, deposito memiliki keunggulan tersendiri dibanding dengan rekening tabungan. Suku bunga yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih kompetitif daripada tabungan biasa. Namun, jika Anda memutuskan untuk menarik dana yang telah Anda depositokan sebelum jangka waktu yang disepakati, beberapa bank memperbolehkan untuk melakukan penarikan dana deposito. Namun, dikenakan jumlah penalti atau potongan yang harus ditanggung. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan jenis deposito dengan jangka waktu tertentu. Penarikan deposito jenis ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara bank dengan nasabah mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan untuk atas nama perorangan atau lembaga. Nantinya pihak yang tertera pada biljet tersebut adalah pihak yang dapat mengambil atau mencairkan deposito yang disimpankan. Pencairan bunga deposito berjangka dapat dilakukan secara langsung maupun dikreditkan ke rekening yang nasabah tentukan, tentunya setelah dipotong dengan jumlah pajak yang harus ditanggung. Jenis yang kedua yaitu adalah sertifikat deposito. Pada dasarnya, sertifikat deposito sama seperti deposito berjangka yang memiliki jangka waktu tertentu. Namun, dalam deposito jenis ini, sertifikat deposito ditentukan dalam bentuk sertifikat yang tidak mengacu pada perorangan atau lembaga tertentu, sehingga Anda dapat memindahtangankan sertifikat deposito jenis ini kepada siapapun. Dalam pencairan bunganya, pada deposito jenis ini hanya dapat dilakukan di muka setiap bulan ataupun saat jatuh tempo. Jenis yang ketiga yaitu ada deposito on cap, yaitu berbeda dengan kedua jenis deposito sebelumnya. Deposito on cap memiliki jangka waktu yang lebih singkat, yaitu minimal 7 hari hingga 1 bulan. Namun, minimum jumlah uang yang harus disetorkan pun harus dalam jumlah besar, mulai dari 50 juta atau bahkan hingga 100 juta. Tergantung ketetapan dari setiap bank. Karena setoran minimum yang tinggi serta jangka waktu yang singkat, besaran suku bunga yang didapatkan dapat dihitung berdasarkan negosiasi antara nasabah dengan bank. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga mengenai perbedaan deposito berjangka dengan deposito dengan sertifikat deposito. Yang pertama yaitu dari segi definisi. Perbedaan yang pertama dan utama terdapat pada definisi antara keduanya. Secara definisi, sertifikat deposito adalah sebuah deposito yang berbentuk sertifikat dan transaksinya dilakukan di pasar uang sehingga dapat dipindahtangankan. Sedangkan deposito berjangka merupakan salah satu bentuk tabungan dengan bunga tinggi yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah. Jadi, deposito berjangka ini adalah jenis deposito yang umumnya kamu temukan saat membuka rekening bank.
Selanjutnya yaitu dari segi bukti dan sifat kepemilikan dana. Deposito berjangka memiliki bukti kepemilikan berupa bilet deposito yang berisi besaran tabungan dan kapan waktu jatuh tempo dari tabungan tersebut. Selain itu, bilet giro juga menunjukkan pemilik tepat dari tabungan deposito tersebut, sehingga bilet deposito tidak dapat dipindah tangankan kecuali melalui proses yang disetujui oleh pemilik deposito tersebut. Sedangkan sertifikat deposito bisa diperjualbelikan, dijadikan jaminan pinjaman atau sekedar dipindah tangankan. Yang ketiga yaitu berdasarkan suku bunga dan tenor. Perbedaan berikutnya terletak pada suku bunga dan tenor dari tiap instrumen. Pada deposito, bunga yang dibayarkan di akhir dan nasabah bisa memilih berapa besar bunga dan tenor yang diinginkan sesuai dengan penawaran dari bank. Tenornya sendiri biasanya hingga 1 hingga 24 bulan saja. Sedangkan untuk sertifikat deposito, bunga dibayar di muka, tapi dihitung secara diskonto. Artinya, perhitungan bunga tersebut didasarkan selisih nominal akhir dengan biaya yang harus dibayar seorang nasabah. Tenornya pun lebih lama, mencapai 36 bulan. Yang keempat yaitu dari segi pihak penerbit. Deposito berjangka dapat diterbitkan oleh semua bank, seperti bank umum, bank pembangunan, maupun bank prekreditan rakyat. Sedangkan sertifikat deposito hanya bisa diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan saja. Yang kelima dari segi kegunaan. Karena risikonya yang rendah, deposito berjangka bisa dijadikan instrumen investasi bagi kamu yang masih awam dalam dunia ini. Bahkan, beberapa bank besar telah bekerja sama dengan lembaga pinjamin simpanan. Artinya, jika terjadi sesuatu pada bank tersebut, maka LPS akan mengganti sepenuhnya tabungan yang terkena dampak. Sedangkan sertifikat deposito lebih cocok untuk kamu yang berencana untuk menjual atau memberikan deposito tersebut kepada orang lain. Jadi, sertifikat deposito merupakan instrumen investasi yang lebih liquid dibandingkan dengan deposito berjangka. Yang keenam yaitu dari segi pencairan dana dan sistem terpanjangnya tenor. Kedua jenis deposito ini memang baru dapat dicairkan setelah waktu jatuh tempo tiba. Namun, pemilik deposito berjangka dapat mengatur agar deposito mereka dapat diperpanjang secara otomatis setelah waktu jatuh tempo. Layanan ini dinamakan dengan automatic rollover, dan nasabah bisa memilih apakah bunga yang didapatkan dimasukkan ke rekening tabungan atau didepositkan kembali ke periode deposit berikutnya. Sedangkan sertifikat deposito tidak dapat diperpanjang setelah waktu jatuh tempo tiba. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai mekanisme pembukuan dan pencairan deposito. Yang pertama yaitu mekanisme pembukuan deposito. Yaitu yang pertama, nasabah datang ke kantor bank. Yang kedua, CS memberikan informasi secara jelas terkait apa yang ditanyakan atau diinginkan nasabah, lalu diminta kartu identitas diri nasabah yang masih berlaku, mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito, menandatangani spesimen tanda tangan, serta mengisi setoran awal yang telah disiapkan oleh CS. Yang ketiga yaitu CS menyerahkan perlengkapan aplikasi pembukaan rekening deposito kepada Kasub Bank ADM, tabungan dan deposito untuk diverifikasi. Keempat, Kasub
Sub ADM tabungan dan deposito menyerahkan kembali perlengkapan aplikasi pembukaan rekening deposito kepada CS untuk diinput data awal nasabah serta menyerahkan kepada kasir untuk diproses. Yang terakhir atau yang kelima, nasabah menyetorkan uang ke kasir dan menerima biljet. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pencairan deposito. Cara pencairan deposito dapat dilakukan secara online. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, banyak bank yang sudah menawarkan cara pencairan deposito secara online demi kenyamanan nasabah. Cara pencairan deposito secara online pun sangat mudah dilakukan. Anda hanya perlu mengunjungi halaman atau mengunduh aplikasi bank yang dipilih, kemudian selesaikan proses masuk ke akun. Setelah selesai, maka Anda bisa mencari menu pencairan deposito dalam situs atau aplikasi tersebut. Lalu ikuti setiap instruksi yang tertera dalam layar perangkat Anda sehingga dana tersebut berhasil untuk dicairkan. Cara pencairan deposito tidak hanya bisa dilakukan secara online, tetapi juga bisa secara offline. Jika memilih cara pencairan deposito secara offline, maka Anda perlu meluangkan waktu untuk datang ke bank tujuan. Ataupun cara pencairan deposito langsung ke bank, yaitu yang pertama, siapkan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, datang ke bank tujuan. Yang ketiga, ambil nomor antrian. Ambil nomor antrian pelayanan dan tunggu hingga Anda dipanggil. Yang keempat, serahkan semua dokumen yang telah disiapkan. Yang kelima, tunggu petugas bank untuk memproses dana deposito yang ingin dicairkan. Ketujuh, terima slip pencairan dana dan bunga deposito dari tugas bank. Yang ketujuh, tanda tangani kedua slip tersebut. Yang kedelapan, tunggu bank mentransfer dana pencairan deposito dan bunga ke rekening Anda. Itulah pembahasan mengenai operasional deposito.